saya Sri Manurung dengan NPM 220910. Perkenalkan, saya Laria Goreti Bina Sembiring dengan NPM 22091083. Perkenalkan, nama saya Febrian dengan NPM 220910. Perkenalkan, nama saya Rifana Regina Epri dengan NPM 22091043. Kami dari mahasiswi Unika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD, ingin meminta waktu Bapak sebentar untuk kami wawancarai untuk memenuhi tugas kepemimpinan kami. Apakah boleh, Pak? Silakan. Kami boleh tahu dengan nama Bapak? Boleh. Nama saya Nardi Pasaribu. Istri masih satu dan tidak berniat menambah. Anak dua, yang satu tamat dari fisioterapi, sekarang sudah kerja di rumah sakit Royal Primat. Yang adiknya paling kecil sekarang lagi praktik di rumah sakit Yogyakarta, juga ambil fisioterapi. Nah, saya definitifnya di SD 0643 Medan Tuntungan. Saya diberi tugas amanah tambahan juga memang sekolah satu lagi di sini Medan Selayap, PTSD 067245. Jadi saya dengan senang hati membantu adik-adik mahasiswa untuk menekani tugas terkait dengan kepemimpinan. Jadi ini silakan saja saya ditanyakan tentang itu. Baik, kami akan bertanya tentang dalam memimpin sebuah sekolah, tipe kepemimpinan apa yang Bapak pakai untuk memimpin sebuah sekolah? Nah, yang saya pakai untuk tipe kepemimpinan adalah kalau kita tahu banyak jenis-jenis kepemimpinan dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang paling tenar itu adalah otoriter. Karena dari dulu di Eropa itu kita kenal yang namanya Hitler itu, dia memakai sistem kepemimpinan itu otoriter. Sekarang ini di Korea Utara itu kemudiannya itu juga memakai otoriter. Nah, hasilnya apa kita lihat yang terjadi? Kebebasan, kemerdekaan, hak asasi manusia itu terdekat. Jadi kalau saya tidak tipe-tipe di sana, saya memang tipe kepemimpinan yang saya laksanakan adalah tipe bijaksana, bukan tipe kepintaran, bukan tipe ortodok, bukan tipe otoriter. Tapi kepemimpinan saya pakai gunakan adalah kepemimpinan tipe kepemimpinan bijaksana. Artinya bijaksana, kita ingin yang kita pimpin itu jadilah dia jadi manusia. Artinya memanusiakan manusia, bukan merobotkan manusia. Nah, seperti itu. Itulah tipe yang saya laksanakan di dua tempat. Silakan. Seperti yang kita ketahui kan Pak, dalam sebuah sekolah memiliki aturan sekolah. Ya. Jadi bagaimana strategi Bapak untuk menangani konflik jika ada yang melanggar aturan sekolah tersebut? Oke. Itu dihadapkan dua opsi atau dua kelompok atau dua bagian. Jika dihadapkan kepada konflik itu, apakah murid dengan sekolah, murid dengan murid, guru dengan guru dengan masyarakat, itu banyak kita lihat. Tapi mungkin yang ditanyakan kepada saya, bagaimana jika terjadi ada konflik di lingkungan sekolah, baik itu sesama guru, murid dengan guru, atau murid dengan murid, atau kita katakan saja warga sekolah. Kebetulan saya pecinta ke mata kuliah yang disebut dengan teori konflik. Nah, itu yang paling saya sukai. Bagaimana konflik itu bisa terjadi? Ada dua hal, ada disengaja, ada tidak disengaja. Nah, jika itu disengaja, maka kita cari sumber. Karena otomatis kalau merencanakan masalah, berarti pasti sudah ada disiapkan sumber-sumber apa, kan gitu. Tapi kalau masalah itu, konflik itu terjadi tiba-tiba, nah di sini lebih enak menyelesaikan masalah yang tiba-tiba daripada yang sudah direncanakan. Kalau direncanakan, berarti sudah mereka persiapkan apa yang mereka harus buat atau lakukan untuk melakukan satu chaos di satu tempat itu atau sekolah.
Nah, untuk ini saya selaku pemimpin, jika ada dua hal itu yang terjadi, saya pasti akan mengumpulkan semua warga sekolah dan saya akan minta masukan-masukan dari setiap warga sekolah, baik itu sesama guru, juga murid, dan juga masyarakat, termasuk juga komite. Bagaimana jika ada masalah seperti ini, kita jangan pintar-pintaran. Makanya saya bilang tadi, seorang pemimpin bukan itu untuk pintar, tapi bagaimana seorang pemimpin untuk bijaksana. Nah, itu dia. Jadi dengan adanya kolaborasi dari semua elemen-elemen, sekecil apa masalah atau sebesar apa masalah, pasti akan bisa diselesaikan dengan prinsip jangan mencari yang benar dan yang salah. Selama kita cari yang benar dan yang salah, masalah itu tidak akan selesai. Tetapi kalau misalnya sama-sama kita ingin berbuat yang baik ke depan, berarti kita harus lego, yang tadi merasa menang lego, berarti kita singkirkan supaya kita bisa jalan bersama. Sebagai seorang pemimpin, bagaimana cara Bapak untuk meningkatkan kompetensi sekolah ini dan bagaimana Bapak mengawasi kinerja guru? Baik, sebelum saya di sini, saya sudah 8 tahun lebih di tempat itu saya menjadi seorang kepala satuan pendidikan. Cara yang saya lakukan berbeda dengan yang dilakukan oleh kawan-kawan yang lain, karena saya berada di perubahan menjelang abad ke-21 menjelang ke 2045 Indonesia Emas. Jadi apapun ceritanya, pertama kita harus memberikan kepercayaan kepada bawahan kita. Kita harus membagi tugas kepada bawahan kita. Kita harus memberdayakan bawahan kita. Sekecil apapun tugas yang bisa saya laksanakan, itu kalau saya melaksanakannya itu lebih rendah nilainya jika saya bagi tugas itu kepada bawahan saya. Makanya ada pernah saya bacakan seorang ilmuwan mengatakan ini, seorang pemimpin yang hebat, seorang pemimpin yang berhasil apabila dia mampu memberdayakan bawahan. Nah, untuk ini jika kita sudah bangun satu sistem, nah kita bangun dulu sistem apa yang mau kita lakukan. Tidak ada seorang pemimpin atau kepala satuan di tempat kerja, kalau sudah jalan sistem, semua sudah sesuai menjalankan sesuai tupoksinya masing-masing. Dan jika ada satu guru atau satu teman tidak hadir, mereka pasti akan membackup kalau sudah jalan sistem. Dan itulah yang saya lakukan. Dan saya sampaikan semangat guru-guru, lebih baik saya ada di sini, Bapak Ibu silakan akan mau dilakukan, daripada saya tidak ada, semua bebas. Nah, untuk ini kebebasan, kemerdekaan yang terikat adalah bagian dari seorang guru untuk digugu dan ditiru. Nah, itu. Dan kemudian tidak semua orang bisa jadi guru, tapi untuk jadi camat, maaf kata nih, bisa seorang bisa jadi camat, belum tentu bisa jadi guru. Guru bisa jadi camat. Nah, saya kembali kepada yang saya bilang tadi, bagaimana cara seorang pemimpin itu menilai guru-guru di dalam satu satuan pendidikan. Caranya tadi seperti itu. Saya dari jalannya guru, saya tahu apa di hatinya. Kalau setiap pagi kan mau nih guru-guru makan terlambat, kalau banyak itu masih melakukan pola-pola lama kepada kepala sekolahnya. Saya tidak, saya sudah lakukan mindset atau pola pikir yang baru, paradigma baru apa. Kalaupun misalnya terlambat itu guru, ada saya di depan, itu si guru saya undang ke ruangan saya, bukan saya suruh dia masuk atau bukan saya tegur kenapa terlambat, dan saya akan suguhkan dengan senyum kepada dia. Kenapa? Kita tidak tahu apa yang terjadi di rumah, kita tidak tahu apa yang terjadi di jalan. Kalau ada konflik di rumah, tahu-tahu kita tambah lagi bebannya, tapi tidak diambil batu dilempar kita. Tapi kalau begitu dia datang, kita sambut dengan salam, kita suruh dulu, kita sibukkan minum, baru kita tanya. Karena dia nggak mungkin sering-sering terlambat, dan kita bisa tanya, apa cerita Bu? Pertemuan hari ini nggak seperti biasa. Nah, kita berikan, kita bangun apa dia, konsep dalam diri dia, dihargai dia. Gitu.
Jadi kalau udah seperti itu, justru nanti dia sendiri yang membangun teman-temannya, bukan langsung kita door to door. Nah, jadi artinya ada semacam satu rangkaian yang bisa kita pakai gunakan, baik sesama sejawat, juga saya sebagai tim penilai. Nah, itu dia. Dan jangan sekali-sekali membatasi kreatif dari seorang guru. Jangan. Kita tidak harus misalnya A, B, C. Kayak begitu saya bilang tadi, kalau sudah kita bangun sistem, nah kita kembali ke sistem. Nah, seperti itu. Jadi seperti yang Bapak katakan tadi, membagi tugas kepada bawahan. Bagaimana cara Bapak untuk menyerahkan wewenang atau membagi tugas tersebut ketika Bapak sedang sibuk dan tidak dapat hadir dalam sekolah? Iya. Banyak teman-teman kepala sekolah merasa punya kendala dalam melaksanakan sistem jika dia tidak berada di tempat. Tadi saya bilang, kita kan sudah bagi job. Jadi, administrasi bagian apa, piket bagiannya apa, wali kelas bagiannya apa, kemudian petugas keamanan tugasnya apa. Nah, jika ada seperti ini terjadi, tahu-tahu saya tidak di tempat, kita tinggal pendelegasian dan menjalin komunikasi. Otomatis mereka, misalnya kalau ada urusan piket tamu, dia pasti akan menelpon saya. Nah, kalau itu yang berhubungan dengan administrasi insidentil, kita akan pakai video. Kalau dia tidak insidentil, adalah dia semacam part time gitu, ya kita tinggal delegasikan saja komunikasi dengan yang bersangkutan. Seperti itu. Sebagai seorang pemimpin, Pak, kegiatan apa yang dapat Bapak lakukan untuk meningkatkan literasi dan numerasi peserta didik? Oke. Saya sendiri sering masuk ke dalam kelas. Setiap pagi itu ruangan saya ini paling lama saya duduki 10 menit. Dan saya pasti sudah keluar kemana? Mengecek mulai dari awal sampai ujung, di atas juga, kebetulan 2 tingkat. Dan saya tanamkan kepada anak-anak mulai dari kelas 1, pertama harus dia kenal siapa nama kepala sekolah. Siapa nama kepala sekolah? Kelas 1. Jadi semua anak-anak sekarang sampai kelas 6 tanya dia, siapa nama kepala sekolah? Pasti tahu. Karena dengan adanya sistem seperti itu saya bangun, saya latih, saya biasakan. Pertama, ada sudah sama dia literasinya. Dia mengingat, dia menganalisa, dia membaca, dan dia mengucapkan. Nah, kemudian untuk membangun numerasi kepada anak-anak, saya tinggal pagi-pagi pada saat baris. Tadi anak-anak Bapak berangkat dari rumah. Ada berapa tadi mobil warna hitam kalian lewati? Dan juga besok, saya sampaikan itu, besok coba anak-anak ingat atau lihat berapa kereta yang warna merah. Besok saya tanya. Karena dengan seperti itu, secara tak langsung bukan hitung-menghitung, tapi dia sudah masuk di numerasi. Sambil jalan dia bisa bernumerasi. 1, 2, kan begitu. Nah, bukan berarti harus mari hitung kali-kali, bukan seperti itu. Sekarang numerasi sekarang, bagaimana anak-anak bisa menghitung dengan cara beradaptasi dengan alam lingkungan. Contoh, tinggi dia misalnya ke pajak, bisa kita tanya, berapalah yang jual sayur ini? Bukan berarti hitung dulu berapa jumlah buahnya, bukan begitu. Nah, kalau begitu kita suruh dia menghitung, udah pasti. Tapi kalau kita bilang berapalah tadi yang jual ikan, nah dia berproses berapa tadi? Kalau menghitung gampang, tapi dia sudah berproses dalam pikirannya, diingat-ingatnya, daya ingatnya pasti harus ada. Seperti
Selanjutnya, bagaimana cara Bapak ketika sedang rapat mengatasi perbedaan dalam anggota tim? Oke, kebetulan di internet kita akan ada rapat awal semester. Saya justru menunggu tantangan dari guru-guru memberikan masukan-masukan. Seperti biasa, kalau saya dalam rapat, yang saya sampaikan hanya garis-garis besarnya. Kemudian siap itu saya kembalikan kepada audiens. Baru item per item. Untuk item pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, silakan dari ibu yang mau memberikan masukan. Begini. Pasti otomatis ada yang berbeda. Nah, di perbedaan inilah yang kita tunggu untuk membangun satu sistem. Jika ada perbedaan, inilah yang menimbulkan banyak kreasi, inovasi dari peserta. Kenapa? Kalau tadi misalnya, ya, betul sama, ya, itu aja. Tidak ada kita untuk berkreasi atau berinovasi. Nah, kalau ada seperti itu, kita melihat, bukan kita kembalikan voting, tidak seperti itu. Disitulah kita mau tingkatkan musyawarah mufakatnya. Itulah fungsi dari seorang pemimpin, bukan memaksakan kehendaknya, tapi memberikan gambaran. Jika yang disampaikan oleh ibu ini, dia nanti bisa seperti ini. Yang disampaikan oleh ibu yang satu lagi ini akan hasilnya seperti ini. Kita sendiri sudah tahu dari gambaran yang saya sampaikan, kalau kita item 1, item 2, kembali di mana kita pilih. Kita berikan mereka memilih. Ya udah pasti dapat seperti itu. Memang yang ini juga seperti ini. Tapi memang hasilnya seperti ini yang kita lakukan. Bukan saya yang memutuskan. Nah, habis? Oke Pak, pertanyaan terakhir. Bapak sebagai pemimpin sekolah, apakah ada model yang Bapak pakai untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah ini? Model yang saya lakukan kebetulan 5 tahun yang lalu saya itu dapat melaksanakan sekolah model yang di tempat ibu saya sana. Model yang saya buat itu adalah kekurangan sedikit pendidikan dan kekurangan sedikit di guru akan saya buat menjadi model untuk lebih besar. Jadi kita bukan melihat hasilnya, kita melihat kekurangan itu. Kalau hasilnya besar tapi tetap ada kekurangan, itu masih kurang. Tapi bagaimana kita kekurangan yang kecil tadi kita cari solusinya supaya semakin lengkap. Makanya sama seperti ini. Untuk apa anak-anak datang ke sekolah? Kan bisa aja ada guru-guru bodoh kali kamu katanya kan. Kalau saya itu, kalau nggak bodoh aku nggak mungkin sekolah, aku bilang itu. Ya kan? Itu justice. Padahal kita kan nggak sama ini. Yang ini dari kecil makan ikan asin, ini makan daging, yang sana nggak sama kan? Nah, tetapi dengan adanya kekurangan yang kecil tadi, itu kesulitan tadi, bisa kita membuat model itu sebagai semakin bagus. Jadi jangan sekali-sekali menjustice. Itulah model yang saya buat di sini. Tidak ada kata dari saya, walaupun dia salah, kamu salah. Tidak ada. Itulah roh untuk jiwa kita, karena kita mendidik, bukan administrasi yang dihadapi dengan benda-benda mati. Kita menghadapi yang hidup. Jadi yang pertama harus saya bangun adalah yang memberikan pendidikan ini siapa? Guru-guru. Kita bangun dia, kita bangunkan dia, kita berikan dia kepercayaan dan kebebasan. Dengan adanya rasa itu di hatinya, dia akan enjoy memberikan pembelajaran. Nonsense, lengkap semua fasilitas, lengkap semua apa, tapi jika pemimpinnya otoriter, itu tidak akan berhasil. Lebih baik
tidak lengkap fasilitas, tapi seorang pemimpin membangun satu sistem, memberikan kebebasan kepada guru untuk menambah ilmunya dengan adanya IT sekarang. Di sini saya bangun sekarang 4 jaringan WiFi, jadi semua bisa mengakses. Saya tinggal menunggu laporan. Paling-paling saya tanya gimana kelancaran WiFi di kelas ibu. Bagus pak. Itu aja pula kerja saya kan. Nah, bukan berarti misalnya ibu download masalah ini, enggak. Karena saya bilang petani berangkat ke sawah harus bawa apa? Angkot. Guru berangkat kerja bawa apa? Kalau hanya bawa sepatu dia, apa yang mau dia buat? Berarti dia sudah membawa perangkat pembelajarannya. Saya tidak pernah di sini mengumpul perangkat pembelajaran ini. Tinggal saya dikirimkannya soft copy-nya masing-masing. Sudah. Kalau dulu harus segini, sekarang enggak, kirim Google Drive ke saya tinggal buka. Itulah fungsi tadi itu, untuk membesar ini tadi, model itu tadi, bukan model di kertas lagi kita. Nah, kita sudah model di ini. Mungkin juga program saya nanti tahun ajaran baru, saya akan kembali ke awal dulu. Dimana dulu kita kelas 1 atau mungkin kalian tidak pernah lagi dilatih tulis indah. Makanya saya lihat sampai kelas 6 semua tulisan udah amburadul, sudah semua jendokkan. Nah, ini tahun ajaran baru, model itu akan saya buat mulai dari kelas 1 ke kelas 6, membuat sistem itu balik. Karena itu untuk melatih tangan dan pikiran. Itulah kalau bisa menambah bagian. Ya. Terima kasih Pak atas waktu dan Ya udah dia masih.